Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah penghargaan untuk yang kecil. Terambil dari Matius 25 ayat yang ke-23. Demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu itu. Demikianlah firman Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terbiasa untuk menghargai segala sesuatu yang besar, yang hebat, yang luar biasa. Contoh, dalam pekerjaan ada penghargaan bagi karyawan yang terrajin, bagi karyawan yang terlama masa kerjanya, bagi karyawan yang menghasilkan omset yang tertinggi dalam penjualan, atau bagi karyawan yang paling inovatif. Demikian pula di dalam dunia pendidikan, ketika ada berbagai perlombaan, baik olahraga maupun juga perlombaan olimpiade secara matematika, fisika, biologi, dan berbagai hal yang lain. Mereka menghargai orang-orang yang memiliki semua kelebihan yang paling menonjol dibandingkan dengan orang yang rata-rata. Tetapi apakah pernah diberikan penghargaan terhadap bukan yang itu, tetapi juga bagi orang-orang di mana orang tersebut dapat bekerja dengan baik? Contoh, karyawan yang rajin masuk bekerja, yang menyapu dengan bersih, yang merapikan tempat dengan baik, dan yang lain sebagainya. Hal tersebut jarang terjadi. Kenapa? Karena dianggap pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang kecil, hal yang tidak berarti. Padahal, apabila kita memberikan penghargaan kepada mereka, akan menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab yang lebih baik lagi kepada mereka. Sekali lagi, ketika kita memberikan penghargaan kepada mereka, akan menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab yang lebih baik lagi kepada mereka. Dalam perumpamaan yang tadi kita baca, kalimat itu adalah kalimat yang diucapkan oleh sang tuan kepada hamba yang diberi 2 talenta. Kalimat yang sama seperti ketika tuan itu mengucapkan kepada hamba yang diberi 5 talenta. Tuan yang digambarkan dalam perumpamaan itu atau Tuhan memberikan sekali lagi penghargaan yang sama. Ketika orang itu melakukan pekerjaan yang baik dan bertanggung jawab, baik dalam hal yang besar, 5 talenta, ataupun juga ketika orang itu memiliki 2 talenta. Saya membayangkan betapa senangnya orang yang diberikan 2 talenta dan menghasilkan 2 talenta itu mendengar, mendapatkan penghargaan dari sang tuan yang menghargai segala jerih payah yang telah dia lakukan selama ini. Seorang yang bernama Johann Wolfgang van Goethe dan dia seorang teolog filsuf tetapi juga kritikus seni, mengatakan, ketika kita memperlakukan setiap orang sebagai seorang ahli, maka mereka pun juga akan berlaku demikian. Maknanya ketika kita melihat orang yang bekerja di bawah kita perlu menghargai mereka, apapun posisi dan kedudukan mereka. Mari kita membayangkan seandainya kita yang berada dalam posisi seperti mereka. Bagaimana perasaannya? Mari kita mulai menghargai orang-orang semuanya tanpa melihat perbedaan antara yang besar dan yang kecil. Kita mohon agar kita diberikan hikmat bagaimana kita bisa memberikan bentuk pujian, penghargaan di waktu dan cara yang tepat. Dan hal itu akan menghasilkan dampak yang lebih positif. Salah satu contoh yang sederhana adalah ketika kita dibantu, apakah otomatis kita akan berkata,
terima kasih ya. Lalu ketika ruangan tempat kerja kita disapu dengan bersih dan baik, kita juga mengapresiasi. Wah, terima kasih, hasil kamu menyapu ataupun juga mengepel bersih, sehingga membuat kantor ini menjadi lebih bersih dan lebih nyaman. Atau ketika pembantu kita di rumah melakukannya, kita pun bisa mengapresiasi dengan bentuk serupa. Percayalah, kita akan melakukan hal itu dan itu juga menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan juga melakukan hal yang sama. Kita mohon agar Tuhan yang mengajarkan kepada kita melakukan seperti apa yang Dia lakukan. Selamat melakukannya, selamat menghargai yang kecil. Tuhan menghargai kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.